Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat akramakumullah, mari kita berniat iktikaf di masjid yang mulia dan barokah ini. Mudah-mudahan temu kita siang ini sebagai lambang, sebagai konfigurasi bahwa besok kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin akramakumullah, renungan khutbah singkat pada siang hari ini bertemakan pengaruh maksiat terhadap hati. Hadirin akramakumullah, Imam Malik radhiyallahu an pernah kagum dengan kecerdasan murid tercintanya, yakni Imam Asy-Syafi'i, yang sangat muda belia, tetapi ia memiliki ketajaman otak dan kesempurnaan serta pemahaman hafalan yang luar biasa. Di usia 7 tahun dihafal Al-Quran, dan di usia 10 tahun dia menghafalkan kitab gurunya Al-Muwatta. Maka Imam Malik menyampaikan kepada Imam Asy-Syafi'i yang waktu itu muridnya, wahai Asy-Syafi'i, aku melihat Allah meletakkan cahaya dalam hatimu, karena itu jangan engkau padamkan dengan kegelapan maksiat. Hadirin akramakumullah, seiring berjalannya waktu rupanya ada perubahan pada diri Imam Asy-Syafi'i. Maka dalam suatu kesempatan Imam Asy-Syafi'i pernah menceritakan pengalaman pribadinya tentang menurunnya hafalan dan pemahaman beliau tentang ilmu. Sakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaruni bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku, maka beliau menasihatiku untuk meninggalkan kemaksiatan dan memberitahuku bahwa ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Hadirin akramakumullah, maksiat dalam bahasa Arab diambil dari akar kata asoyasi. Maksiat adalah bentuk masdar
di mana akar kata ini hadirin mengandung makna membangkang atau tidak taat, yang dalam Al-Quran kata maksiyah ini derivasinya digunakan untuk merujuk kepada tindakan melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itulah yang di dalam kesejarah kita disebut dengan al-itsm atau dosa. Hadirin akramakumullah, maka semakin banyak dosa yang diperbuat oleh seorang hamba, maka hatinya akan tertutup. Dan hati yang tertutup, ma'asyiral muslimin, lama-kelamaan akan menjadi arron, karat. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat beliau Abu Hurairah, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada ziyadata fiha hatta ta'alu qalbahu wa huwa ar-ran alladzi dzukirallahu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan di dalam hatinya sebuah noktah hitam, dan apabila dia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat kepada Allah, hatinya dibersihkan. Dan apabila dia kembali berbuat dosa, maka ditambahkanlah noktah hitam tersebut, sehingga dosa itu menumpuk yang menutupi hatinya. Itulah yang disebut dengan ar-ron, yang disebutkan di dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan telah menutup hati mereka. Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Hadirin akramakumullah, hati yang gelap gulita akibat dosa akan mengalami berbagai dampak buruk. Di antaranya adalah hati yang tertutup dosa akan sulit untuk menerima kebenaran dan menjadi tempat besarnya berbagai macam penyakit hati, seperti kemarahan, al-ghadab, iri dan dengki, hasud, dan dendam. Dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan akan membuat hati semakin gelap dan sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Hadirin akramakumullah, ada beberapa akibat dari gelapnya hati akibat dosa. Yang pertama adalah sulit menerima petunjuk. Hati yang gelap akan sulit menerima kebenaran, akan sulit menerima petunjuk dari kebenaran Al-Quran, dari kata-kata orang yang soleh, dari saudara yang mengingatkan. Semuanya akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak akan dianggap karena hatinya telah tertutup. Yang kedua, munculnya penyakit-penyakit hati. Seperti yang saya sampaikan di atas, hati yang gelap akan muncul penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah sifat iri, dengki, hasud, tidak pernah menerima kebenaran. Itu adalah penyakit-penyakit hati. Selanjutnya, akibat hati yang gelap akibat dosa adalah hilangnya ketenangan. Hati yang gelap, ma'asyiral muslimin, akan dipenuhi rasa kegelisahan. Ini sejalan dengan orang yang melakukan perbuatan dosa, tidak akan tenang hatinya, akan terbayang dengan dosanya, akan terbayang dengan akibat-akibat dosa, di mana usia semakin bertambah,
pintu taubat masih belum ditempuh, maka akan dihinggapi kegelisahan dan ketidaknyamanan. Inilah masyaallah muslimin yang lambat laun akan menimbulkan penyakit fisik karena munculnya kegelisahan dari penyakit hati. Berikutnya akibat dosa yang menyebabkan gelapnya hati adalah kerusakan spiritual. Dosa yang terus-menerus dilakukan akan menyebabkan keringnya spiritual. Mengapa? Dia semakin jauh dari petunjuk Allah, tentunya dia tidak akan mendekat kepada Allah. Akan sulit untuk diajak beribadah, malas mengerjakan perintah-perintah agama yang menjadikan dia mengalami kegersangan spiritual. Selanjutnya, hati yang gelap menyebabkan qaswatul qalb, yakni mengerasnya hati. Hati yang gelap menjadi keras, sulit tersentuh oleh nasihat atau peringatan. Walaupun itu yang memberikan peringatan adalah orang-orang yang dianggap dimuliakan dan dihormati, tapi dia tidak akan mampu tergerak hatinya. Dan berikutnya adalah masalah muslimin tidak peka terhadap dosa. Karena begitu biasanya dosa yang dilakukan, maka seakan-akan hati itu menganggap biasa dosa. Tidak ada penyesalan, tidak akan ada rasa takut, karena dosa-dosa itu dianggap hal yang biasa. Berikutnya adalah hilangnya cahaya iman. Dosa yang dapat melemahkan iman membuat seseorang kehilangan cahaya iman dalam hatinya, tertutup hatinya. Maka hati ibarat cermin itu sudah tidak mampu digunakan untuk berkaca pada dirinya. Maka perbuatan-perbuatan lahirnya ma'asyal muslimin mencerminkan dari batin yang sakit itu. Hadirin akramakumullah, oleh karenanya amat penting bagi kita untuk menjaga agar hati kita tetap bersih, tetap jernih, agar cermin hati kita bisa dipergunakan untuk mengaca introspeksi diri. Bagaimana kehidupan kita yang kita jalani? Apakah sudah berada di dalam rel Allah dan Rasulnya, atau semakin jauh dari ketaatan dan rel agama? Hadirin akramakumullah, lalu bagaimana cara kita menjernihkan hati yang gelap akibat dosa dari kemaksiatan itu? Yang pertama adalah tentu seperti yang disampaikan dalam hadis tadi, tiada lain cara untuk menjernihkan hati yang ternoda akibat dosa adalah dengan banyak melakukan istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha, di mana ada rasa penyesalan, ada keinginan kuat untuk merubah dari perbuatan dosa, dan yang berikutnya tentu mengganti dengan dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Ini cara untuk menjernihkan hati dari noda-noda dosa. Selanjutnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah, karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir yang dilakukan dan dibiasakan secara lisan kemudian ditembuskan ke hati ma'asyal muslimin, tentu dengan sendirinya akan melunakkan hati-hati, akan melunakkan noda-noda, akan merontokkan ar-royan, kembali menjadi hati yang bersih. Dan yang terakhir tentu kita banyak berdoa kepada Allah. Ketaatan yang kita lakukan ma'asyal muslimin, janganlah kita anggap bahwa itu adalah kekuatan diri kita.
Kita harus ingat yang diajarkan oleh Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan tidak ada daya dan upaya kekuatan untuk menghindar dari dosa kecuali atas pertolongan Allah. Kita banyak-banyak berdoa agar hati kita senantiasa dijernihkan, agar diri kita selalu dijauhkan dari kemaksiatan, agar diri kita selalu terjaga dari dosa-dosa yang mengakibatkan hati kita menjadi ternoda dan akhirnya menghitam. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubil khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata kamal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.